Horor di tahun 2021 sendiri masih mendominasi perfilman Hollywood maupun dunia ya. Dengan beberapa genre tambahan seperti thriller dan misteri membuat genre horor sendiri digemari oleh para pecinta film di dunia. Well, kali ini gue ada beberapa film horor yang di tahun 2021 kemarin cukup banyak porsinya, tapi masih dalam rating yang rata-rata di bawah underrated, yang tentu bisa jadi opportunity buat kalian tonton bareng keluarga, pacar, maupun teman kalian. So welcome back again bersama gua Ri di konten top 10 film yang juga bakal ada dalam urutan 10 besar film horor terbaik di tahun 2021 kemarin. Buat kalian para pecinta film yang pengen tahu updatean film maupun rekomendasi film terbaru, bisa kalian subscribe aja channel ini dan tentu aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya. Should I tell her or you? Don't Breathe 2. Sequel dari Don't Breathe ini bakal memulai cerita baru dari seorang veteran bernama Norman Nordstrom yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah pondok terpencil dan membesarkan seorang gadis muda yatim piatu dari rumah yang kebakaran. Setelah lama mereka tinggal di pondok itu, keberadaan mereka terganggu ketika sekelompok penculik muncul serta menculik gadis itu dan memaksa Norman untuk meninggalkan tempat persembunyiannya dan kembali memulai aksi penyelamatannya. Sukses dengan film yang pertama, Don't Breathe 2 ini bakal sama menegangkannya dengan film yang pertamanya itu. Dengan banyaknya aura suspense yang mencekam, penonton dibuat tegang dengan adegan per adegannya itu. Sayang kekurangan yang ditampilkan di film pertamanya masih dilakukan di film sequelnya ini, yang menyajikan sebuah lightning yang terlalu gelap untuk gua sendiri ya, agak sedikit mengganggu pas lagi nonton filmnya. But overall ini bakal sama serunya dengan cerita yang juga menarik, dan di label film R, filmnya juga mendapatkan rating 6,1 di IMDb. That was just a diversion to get us out of the precinct. I need everyone on this case. Spiral. Spiral dari buku cerita Saw ini bakal mengangkat kisah dari detektif Z.K. Banks dan rekannya William Seng harus bisa bertanggung jawab atas investigasi mengerikan terhadap kasus pembunuhan dari motif misteri spiral yang meneror warga di sana. Bahkan para penyidik veteran juga ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Kalian suka nonton film Saw? Ini bakal menjadi angin segar untuk para fans yang memang bakal dibuatkan sebuah spin-off penting dari franchise film Saw yang terkenal akan kesadisannya itu. Ceritanya sendiri cukup menarik dan dibalut dengan suasana horor yang mencekam dan thriller yang bikin kita meringis. Apalagi dalam segi permainan pembunuhannya pun bakal dibuat mirip-mirip dengan film Saw. Tapi sayangnya itu semua ditanggapi so-so oleh para fansnya dengan hanya mendapatkan rating 5,3 di situs IMDb serta masih dalam label film dewasa. Say his name. I dare you. Candyman. 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 Don't say that. Candyman. Candyman yang gak seperti judulnya ini bakal punya cerita unik dari para penduduk perumahan Cabrini Green, Chicago dengan kisah sebuah teror urban legend tentang seorang pembunuhan gaib dengan kait di tangannya dan dengan mudah dipanggil oleh mereka yang berani mengulangi namanya 5 kali ke dalam sebuah cermin yang sepi. Gue sendiri udah tahu film ini cukup lama ya, dan tentu gue juga menantikannya. Tapi setelah filmnya ini dirilis, mungkin aja gue berekspektasi terlalu tinggi ya. Filmnya sendiri cukup ngambang dan horornya agak kurang bisa ngena gitu. Kalau kita bandingin dengan karakter ikonik seperti Saw, Freddy, Myers, Chucky maupun Annabelle, mungkin agak sedikit tertinggal jauh ya. Tapi buat kalian yang suka dengan film horor dan juga thriller, film ini jangan sampai lepas dari watchlist kalian. Karena untuk ceritanya dan misteri urban legendnya sendiri cukup bikin kalian merinding juga. Untuk itu IMDb sendiri memberikan rating yang rata-rata dengan sebesar 5,9 dengan masih dalam rated R. Halloween Kills.
Sequel lanjutan dari seri franchise Halloween karya David Gordon Green ini bakal berlanjut setelah Laurie Strode, putrinya Karen, dan cucu perempuannya Allison meninggalkan monster bertopeng Michael Myers yang dikurung dan dibakar di ruang bawah tanah miliknya. Tapi meskipun sudah dikurung dan dibakar di rumahnya itu, Michael Myers belum tewas dan kembali memburu Laurie dan siapapun yang menghalanginya. Horor ikonik dan klasik dari kisah Michael Myers Halloween ini adalah sebuah film horor yang memang ditunggu-tunggu oleh fansnya. Apalagi seri film dari Halloween sendiri udah ada sejak tahun 90-an. Di film modern ini bakal dibuat lebih berwarna dan juga lebih banyak jump scare-nya yang dihadirkan dan gak luput juga dengan aksi yang penuh darah dari para karakternya itu. Tapi dengan seseram dan semenegangkan apapun skenario di film Halloween modern ini, mereka cuma bisa menggait rating 5,6 di situs IMDb dengan tentu masih di label R. Blood Red Sky. Blood Red Sky ini menceritakan tentang kisah seorang ibu tunggal bernama Nadia dan bersama sang putra pergi menggunakan pesawat dari Jerman menuju New York. Tapi sayang di dalam pesawat itu terjadi sebuah pembajakan dan mengancam hidup dari anaknya itu. Lantas Nadia pun tidak tinggal diam dengan akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan sisi gelapnya dan membantai seluruh pembajak itu. Cerita dari film horor ini bakal menjadi sebuah cerita unik yang juga berbeda dari film-film horor lainnya. Dengan menggunakan sebuah horor thriller dan dibumbui dengan action, film ini cukup bikin gua terhibur. Apalagi filmnya sendiri gampang dicari dan tersedia di dalam layanan streaming Netflix dengan rating 6,1 di situs IMDb dan juga masih di label atau di rated R. Whatever it was, it's back. Malignant. Malignant bercerita tentang seorang perempuan bernama Madison yang telah dikagetkan oleh penglihatan tentang sebuah pembunuhan yang sangat mengerikan. Penglihatan itu semakin menjadi-jadi dengan siksaannya yang semakin memburuk ketika dia menyadari bahwa mimpi-mimpi dan penglihatannya tersebut sebenarnya adalah sebuah kisah nyata. Filmnya ini sempat cukup heboh ya di dalam para fans film horor. Pasalnya bukan cuma posternya aja yang mengerikan, tapi juga ceritanya sendiri cukup bikin creepy para penontonnya. Naskah yang ditata berurutan memang membuat filmnya ini sedikit monoton, tapi tentu bakal dibumbui dengan bumbu dari misteri yang juga menarik. Walaupun cukup hype, film ini tetap di rating rata-rata dengan sebesar 6,3 di situs IMDb serta masih dalam konten label yang juga dewasa. What's happening to us? My daughter just turned 6 2 weeks ago. Mom? Whatever's happening to us is happening very fast. You have wrinkles. Old yang memang seperti arti dari judulnya ini bakal menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang pergi berlibur di suatu pantai yang juga indah. Tapi baru beberapa jam mereka di sana, entah bagaimana secara misterius mereka semua menua dengan sangat cepat. Untuk film Old ini mungkin sudah sering banget ya gue review di channel ini. Yap, memang filmnya sendiri cukup bagus dan tentu bakal punya cerita menarik yang cukup bisa menggoda para penonton awam ataupun para fans film horor. And by the way, film ini nggak sepenuhnya film horor kok. Tapi tentu bakal dibumbui dengan thriller yang mencekam dan misteri yang bikin kita juga penasaran. Dengan hal-hal yang menarik ditambah dengan di label PG-13 untuk lebih mendatangkan para penontonnya lagi, tapi sayang sekali untuk ratingnya sendiri masih di bawah rata-rata situs IMDb dengan sebesar 5,8. Just once, we did something just for us. Army of the Dead. Army of the Dead sendiri berkisah pada kekacauan para zombie di Las Vegas yang membuat seorang pemilik salah satu kasino di Las Vegas bernama Bly Tanaka terpaksa merekrut para pejuang tangguh pembasmi zombie yang dipimpin oleh pria bernama Scott Ward. Scott ditugasi untuk bisa mengambil uang Tanaka yang tersimpan di brankas kasinonya yang mana menjadi sarang zombie yang juga mematikan.
Di tahun 2021 ini film zombie mungkin bakal lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya kan. Tapi walaupun cuma sedikit, Army of the Dead ini bakal bisa menghibur kalian dengan adegan-adegan serunya itu. Ya karena terbukti juga yang juga sutradaranya adalah orang terkenal di kalangan film-film Hollywood. Ratingnya sendiri juga masih tergolong not bad di kalangan film zombie lainnya dengan sebesar 5,7 di IMDb, tentu dengan label yang juga dewasa atau R. Whatever is going on, whatever happened that day. The Conjuring: The Devil Made Me Do It. The Conjuring seri ketiga ini bakal mengisahkan dari kisah mengerikan tentang sebuah teror, pembunuhan, dan juga kejahatan yang dialami oleh keluarga Ed dan Lorraine Warren. Cerita ini adalah salah satu kasus paling sensasional dari arsip penyelidikan keluarga Warren, dengan diawali dari pertarungan jiwa seorang anak laki-laki dan kemudian membawa mereka kepada sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan alami sebelumnya. Untuk para fans dari Conjuring, berbahagialah ya, karena akhirnya selesai juga penggarapan filmnya. Buat gue sendiri, film The Conjuring seri ketiga ini bisa dibilang cukup seru ya, dengan cerita yang lebih fresh dan tentu based event dari kasus yang dialami oleh Ed dan Lorraine Warren. Walaupun gak seseram film pertamanya dan keduanya, tapi aura suspense-nya pun gak kalah seru daripada film yang sebelumnya. Mereka sukses menayangkan film dengan rating yang lumayan di IMDb sebesar 6,3 dan masih dalam rated film R. What did you see? Do you believe in ghosts? Last Night in Soho. Last Night in Soho bercerita tentang seorang calon perancang busana bernama Eloise. Ternyata secara misterius bisa memasuki tahun 1960-an di mana dia bertemu dengan calon penyanyi yang mempesona bernama Sandy. Menurut gua ini adalah sebuah film dengan horor psikologi terbaik di tahun 2021 kemarin. Dengan sebuah cerita yang fresh ditambah dengan tema yang menarik, film ini sendiri sangat sukses banget di pasaran film Hollywood. By the way man, kedua pemeran utama dari karakternya juga bening-bening dan rugi banget kalau kalian belum nonton ya. Sukses menggait para penontonnya, Last Night in Soho sendiri telah mendapatkan rating tertinggi dari situs IMDb dengan 7,2 yang juga menjadi ranking 1 di list film horor versi dari gua ini. Oke, cuma segitu aja list ranking film yang bisa gue share kali ini. Kalau kalian enjoy dengan list ranking filmnya, kalian bisa like aja video ini. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan informasi updatean film terbaru, bisa juga subscribe channel ini. Sekian dari gue Ri yang menemani kalian di list top 10 film kali ini. See you in the next film.